Tuhan dalam hidup kita. Senang sekali bertemu kembali, bisa berjumpa kembali bersama dengan teman-teman semua dimanapun berada pada malam hari ini di acara yang kita nanti-nantikan, pastinya di acara talk show #di rumah aja. Teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini teman-teman? Ya, kiranya teman-teman semuanya yang kurang sehat bisa menjadi pulih kembali dengan dalam keadaan sehat dan baik-baik, tetap semakin sehat dan kuat. Teman-teman semuanya, malam hari ini kita akan berbicara tentang topik yang begitu menarik. Itulah topik yang sangat kita nanti-nantikan untuk kita dengarkan dan untuk kita boleh alami dalam hidup kita. Kita dapatkan, itulah kau berharga. Namun sebelumnya kita akan terlebih dahulu bernyanyi bersama-sama dengan lagu kita, Kau Berharga di Mataku, Mulia dalam Pandangan. Berkesan sih, sama
Dia menjadikanku dan menciptakanku untuk Dia, untuk menjadi mulia di hadapan Dia. Jadi itu kayak luar biasa lagi gitu. Kalau ternyata aku diciptakan bukan untuk yang lain, tapi untuk menjadi mulia di pandangan Allah. Kemuliaannya ya. Benar tuh Pak. Kalau kita biasanya di hadapan manusia itu gak ada yang mulia, tapi di hadapan Tuhan aku mulia. Ya. Boleh tahu kapan sih tepatnya Sarah juga ya saya udah merasakan memiliki pengertian dan keyakinan dia aku memang berharga loh di mata Tuhan itu. Kapan sih tepatnya? Gimana sih ceritanya gitu? Kalau saya pribadi sih itu dimana satu momen, satu hari yang paling indah yang saya rasakan pada saat saya menerima kasih. Kasih yang gimana itu? Nah, kasih yang begitu besar yang saya rasakan. Nah, pada saat itu mendapatkan rasa berharga yang saya dapatkan pada saat itu, saya merenungkan tidak ada satu manusia pun yang begitu menganggap saya begitu berharga, tapi hanya pribadi ini, yaitu Yesus Kristus yang menganggap saya berharga, yang membuat saya berharga. Makanya ketika dikatakan kau berharga, wah, saya mengingatkan akan hari itu kembali, di mana momen terpenting itu aku berharga di mata Tuhan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Itu pada saat saya merasa orang-orang sekitar saya itu tidak memperhatikan saya, tapi saya melihat ada cinta kasih Tuhan yang terbesar bagi saya. Bahkan di dunia ini hanya Dia saja yang menghargai, yang begitu menganggap saya berharga di matanya, karena hanya lewat pribadinya. Mungkin gara-gara kau cantik, manis nih. Kalau dari cantik dan manis mungkin lebih banyak dari yang lebih cantik dari aku ya Kak. Oh gitu ya. Jadi kenapa? Elsa aja cantik. Ya. Jadi bukan karena cantiknya aku, bukan karena fisikku, tapi Dia menganggap aku berharga itu karena aku ciptaannya. Dan aku di situ merasakan hal momen yang begitu istimewa ketika aku merenungkan bagaimana hanya Dia satu-satunya pribadi yang mau mati untukku, untuk kehinaan diriku ini. Segimana hinanya sih dulu kalau boleh tahu? Kalau ya benar. Kalau hinanya itu ibaratkan oleh karena pikiranku yang berpikiran kotor, tapi kepalanya yang dimahkotai duri. Oleh karena mataku yang suka menonton video-video porno, yang video-video yang tidak bagus, Ya. tapi matanya yang bisa kena cambukan. Jadi Dia menanggung segala hukumannya itu untuk diriku. Jadi bagaimana jelasnya kematian Kristus itu untukku. Gak ada satu manusia pun yang mau mati untuk diriku. Dan itulah hal momen yang begitu berharga bagi diriku. Dan pada saat itu ketika aku merasakan hal tersebut, aku mau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Berarti kau percaya Dia sangat menganggapmu berharga. Dia sudah mati bagimu. Benar ya? Sekali. Elsa tersenyum-senyum ini. Kenapa sah? Iya, karena aku juga ngerasain ya gimana momen yang nggak bisa dilupain. Karena itu luar biasa kali gitu. Kayaknya kalau ada orang yang nunggu-nunggu hari ulang tahun, Iya. aku tuh lebih nunggu-nunggu hari itu sebenarnya gitu. Karena itu luar biasa sih di situ gitu. Karena memang pada waktu itu nggak jauh juga sih sama dengan Sarah gitu. Dimana pada waktu itu juga aku melihat dan aku sadar kenapa aku merasa aku mungkin gak berharga di mata orang lain gitu, dianggap gak berguna gitu. Tapi di situ aku melihat pada hari itu, di hari itu aku melihat ada satu pribadi yang mau membuatku lebih berharga. Nah, oleh karena pandangan orang lain yang membuat aku merasa aku gak berharga dan gak berguna, justru ada pribadi yang satu ini justru mau membuat aku berharga gitu kan, jadi kayak terbalik gitu. Nah, aku pernah berpikir, aku gak mungkin lah berguna, ya aku memang gak berguna gitu. Aku aja, orang lain aja kurang menghargai aku gitu. Tapi ternyata pada
pribadi itulah yang mau membawa aku lebih mulia, bahkan lebih mulia ya, kayak lagu tadi gitu. Dimana di situ aku melihat, kenapa aku melihat aku berharga di situ? Aku melihat penghargaannya itu lewat satu pribadi, dan satu pribadi ini sudah melakukan sesuatu yang membuat aku berharga gitu kan. Dan apa sesuatu yang sudah dia lakukan itu sehingga aku bisa menjadi berharga? Kematiannya itu, kematiannya di kayu salib itu. Aku dulu berpikir biasa aja ya, terus gimana? Ya itu kan pengetahuan gitu. Tapi setelah aku mengerti dan dibukakan bahwa ternyata kematiannya itu di kayu salib itu bukan hanya sebagai, gimana ya dibilang, sebagai apa sih, simbol orang Kristen kayak gini, enggak, tapi justru itu sebagai bentuk bahwa dia mau membuat kita berharga lewat kematian itu gitu. Dan pada waktu itu di situ aku mengambil keputusan untuk percaya, untuk menerima dia lahir di dalam hatiku gitu. Di situ aku langsung mengerti, di situ aku langsung seperti melihat hal yang baru gitu ya. Oh, seperti ini ternyata aku mahalnya, sehingga di situ dikatakan aku berharga. Dan di mana kamu bisa mengerti kamu berharga? Inilah bukti cintaku dari Yohanes 3:16 itu, bagaimana dia menjelaskan, dia mengorbankan anaknya yang tunggal demi kamu supaya kamu menjadi mulia gitu. Dan di dalam Kolose juga dia menjelaskan, dari kamu yang berasal dari gelap, aku memindahkanmu ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Wow, itu suatu penghargaan yang begitu besar. Iya, luar biasa. Dari kegelapan, ya kalau aku sih membayangkannya tadi langsung ke gimana aku di posisi orang kampung, yang di kampung itu nggak masuk listrik, terus dibawa ke istana yang megah, yang begitu terang benderang. Itu suatu benar-benar penghargaan yang begitu luar biasa ya kan? Iya. Gimana kita ya pasti segala sesuatu bisa kita lakukan dengan enak gitu kan. Ada lampu gitu kan. Nah di situ juga kayak gitu. Wah ini ternyata kasih yang besar itu gitu. Jelas ya. Iya jelas ya. Lagi tempat yang gelap kan nggak jelas dia lihat. Iya. Remang-remang ya. Nggak benar. Iya jadi gitu ya. Jadi berarti begitu indahnya ketika sudah meyakini dan menerima betapa berharganya kita di hadapan Tuhan ketika kita sudah percaya. Tapi benarkah kita memang begitu berharga di hadapan Tuhan? Mungkin itu menjadi pertanyaan banyak teman-teman di rumah. Karena banyak yang motivasi yang berkata, ya semangat, kau berharga, kau sangat berharga, kau berguna berarti, hidup itu berarti. Tapi banyak sekali teman-teman yang merasakan itu hanya menjadi motivasi-motivasi kosong yang akan bertahan 1, 2, 3 jam bahkan beberapa hari, yang tidak permanen, yang memberikan kita kekuatan dalam hati kita. Lalu benarkah Allah begitu memandang kita berharga di hadapannya? Benarkah Allah begitu mengasihi kita? Pernahkah Allah dengan jelas berkata bahwa kita berharga di hadapannya? Inilah teman-teman yang akan kita dengarkan dengan jelas pada malam hari ini. Perkataan Tuhan sendiri, bukan perkataan dari manusia. Langsung saja untuk itu, mari kita siapkan segenap hati kita. Mari kita boleh bersungguh-sungguh fokus mengikuti acara kita pada malam hari ini. Langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita kepada Bapak Daniel Barus. Kami persilakan. Silakan Pak. Selamat datang di acara kita. Selamat malam Pak. Talk show hashtag di rumah aja. Jadi kami merindukan bagaimana ada firman, perkataan Tuhan sendiri, bukan dari manusia aja yang berkata kau berharga, kau mulia, kau sangat berharga, berarti dan sebagainya. Jadi kami pengen tahu Pak, ada firman perkataan Tuhan yang sangat jelas yang menyatakan bahwa manusia berharga. Baik, mari kita lihat Alkitab kita dari Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergantian ya. Saya bacakan ganjil, kita dengar
Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ya, firman Tuhan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya, ya, dikatakan di sini, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini latar belakangnya bagaimana bangsa Israel yang sudah kandung ada di Mesir. Oleh karena bangsa Israel awal masuk ke Mesir latar belakangi kelaparan berat, dan pada saat itu Yusuf memerintah sebagai orang kedua di Mesir, dan keturunan Yakub terpelihara. Mereka nyaman, aman, tenang, cukup, tapi mereka kena jebak. Ketika Yusuf mati, Raja Mesir pun berganti. Bangsa Israel yang begitu banyak tidak mau keluar dari Mesir, dan mereka diperbudak dengan sangat keras. Bahkan Raja Mesir ini bengis sekali. Mereka melihat bangsa Israel kokoh, kuat, tangguh, melahirkan anak banyak, sehat, dan ini suatu ancaman bagi Raja Mesir. Dan Raja Mesir membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Instruksi ini keras, dan syukur dari semua bayi yang mati ada satu tokoh yang lahir pada saat itu selamat, namanya Musa. Dan oleh kerasnya tekanan Raja Mesir, tekanan pemimpin-pemimpin Mesir, bangsa Israel diperbudak. Ini perbudakan yang amat sangat. Dan disinilah dikatakan, oleh karena engkau berharga di mata, maka Tuhan mengadakan pembebasan dari tulah demi tulah. Tulah pertama, tulah kedua, sampai tulah ke-10. Bahkan kita tahu anak sulung di tengah-tengah Mesir mati. Allah tidak peduli berapa hebat pun Mesir,
berapa kuat pun Mesir, karena mata Allah tertuju kepada pilihan. Kau berharga di mata. Maka Allah sendiri yang membebaskan umatnya. Bahkan bangsa Mesir selain kena tulah, prajuritnya juga mati di laut Teberau. Allah tidak sayangkan itu demi milik kepunyaannya. Ya, jadi inilah latar belakang Tuhan katakan kau berharga di mataku, karena engkau biji mataku, karena engkau pilihan, karena engkau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, karena namamu disebut di dalam perjanjian. Dan Tuhan sudah berfirman, dan Tuhan sendiri ada di tengah-tengah mereka, di dalam pembebasan mereka. Pada malam hari ada tiang api, pada siang hari ada tiang awan, dan kemanapun mereka dipimpin oleh Tuhan. Ya, inilah terbelakang misteri. Jadi itulah terbelakangnya ya Pak. Berarti kita mengerti itu adalah dilatar belakangi oleh kisah bangsa Israel. Lalu kita sekarang di zaman bukan bangsa Israel kan, ini di zaman bangsa apa? Bangsa-bangsa lain lah, bangsa Indonesia lah kita ya kan. Bukan di zaman bangsa Israel. Bagaimana kita, bahkan teman-teman semua yang ada di rumah bisa mengerti bahwa dia pun berharga seperti Allah menghargai, begitu memandang berharga bangsa Israel ini. Ya, mari kita lihat di ayat 7 ya. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Jadi semua orang ini sebenarnya berharga, karena manusia ini adalah peta gambar teladan Allah. Manusia mempunyai roh dan jiwa, di mana Allah sudah hembuskan napas kehidupan pada manusia, dan Allah menaruhkan ruhnya pada manusia. Tetapi karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah rusak peta gambar teladan Allah tadi, maka Allah memberikan ganjaran hukuman, namun Allah juga memikirkan penebusan supaya mereka bisa diselamatkan, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan, supaya nama mereka bisa disebut sebagai keturunan Abraham oleh karena iman Abraham menjadi iman mereka. Percaya kepada Allah yang menjadikan langit dan bumi, dan Allah sudah menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Inilah sebagai penebusan. Tadi Allah tidak menganggap segala sesuatu karena biji matanya tadi, apapun dikorbankannya, tetapi biji matanya tadi tetap masih di dalam dosa. Maka di terakhir kali, di zaman akhir ini, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal demi keselamatan kita, demi kehidupan kekal kita, demi nama kita disebut di dalam kitab kehidupan. Ya, jadi ada korelasinya ya. Kalau mata Allah tertuju kepada bangsa pilihannya dan apapun dikorbankannya, tetapi itu tidak menjadi permanen, mereka mengerti kebenaran, tidak menjadi permanen, mereka diselamatkan. Namun di zaman akhir Allah mengaruniakan Yesus Kristus bagi setiap orang, supaya setiap orang memiliki price, memiliki harga, memiliki keberadaan yang memiliki, tidak lagi di bawah tekanan perbudakan dosa tadi. Sebagaimana bangsa Israel, mereka di bawah tekanan perbudakan bangsa Mesir, dan ketika Allah menebus, ketika Allah mengeluarkan, mereka bernyanyi, "This is the day," salam kami ya. Hari ini. Ya, ya. This is the day that the Lord has made.
Itu artinya mereka melihat inilah hari pembebasan itu. Inilah hari Tuhan memerdekakan mereka dari perbudakan dosa. Dan mereka sangat-sangat bersuka cita. Bertahun-tahun mereka menjerit. Anak mereka bukan seperti anak mereka. Mereka diperbudak, mereka diperas. Sekalipun ada iming-iming, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Dan sekarang kita juga demikian. Bagi kita yang mau diselamatkan dari perbudakan dosa, maka Allah menawarkan Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus lebih daripada mujizat, lebih daripada kebutuhan manusia. Di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan kekekalan. Kita mendapatkan price, harga yang jauh lebih daripada apapun yang ada di bumi ini. Itu sebagian kecil yang bisa saya sampaikan. Wah, jadi sungguh sangat indah ya. Ternyata bukan hanya untuk bangsa Israel ini berlaku. Kita berharga, yaitu bahwa semua orang pun sangat berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Sangat berbeda ya pandangan orang-orang dengan pandangan perkataan Allah sendiri. Gimana menurutnya? Iya Kak, sangat berbeda. Karena dikatakan di ayat ini, bagaimana ketika Tuhan yang menganggap aku berharga itu sangat mahal. Ada harga yang mahal. Di balik itu ada harga yang mahal. Tapi ketika manusia, apa ya? Kalau bisa dibilang Nggak memuaskan lagi gitu ya. bahkan harga apa? Gitu. Pertanyaan harga apa? Semahal apa yang telah diberikan manusia? Pasti lebih besar lagi, lebih berharga lagi bagaimana Kristus kepadamu. By the way, kita flashback sebentar ya. Gimana sih dampaknya dulu ketika Sarah sendiri belum menerima penghargaan yang begitu besar dari Kristus, kasih yang begitu besar itu, yang membuat Sarah begitu berharga, membuktikan Allah begitu memandang Sarah berharga di matanya. Kalau dari pengalaman aku secara pribadi itu Kak, bagaimana aku melihatnya, tidak ada tujuan, tidak ada harapan, tidak ada bagaimana ya, kalau misalnya kehidupannya itu gak ada artinya, Gak ada enaknya. Iya benar tuh. Jadi betapa berharganya ketika Kristus itu hadir. Hidup yang gak berarti jadi punya banyak arti. Oh iya. Hidup yang gak punya makna, yang tadinya benar-benar kelam, gak tahu apa yang mau dilakukan, tapi ketika dalam Kristus banyak hal yang harus kulakukan untuk Kristus. Karena Kristus lebih dulu ya melakukan sesuatu yang begitu berharga. Jadi ketika Kristus yang sudah hadir dalamku, Kristus yang sudah ada di dalam aku, ya Dia juga yang membuat aku berarti. Segala hidupku, apa yang kulakukan berarti bagi Dia. Kalau Yesa sendiri gimana? Kalau dulu sih pengalaman aku itu sebelum ada Kristus, aku nggak ngerti arti hidup itu apa gitu. Yang aku tahu manusia hidup, ya udah hidup. Setelah itu kalau udah mati kemana aku nggak tahu gitu. Malah kayaknya aku merasa nggak peduli lah gitu. Yang penting hidup. Malah aku berpikir mati itu adalah yang paling menyenangkan. Kenapa? Karena aku merasa selesai semuanya, nggak ada perkara, nggak ada masalah, semuanya nggak ada marah-marah gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Malah ketika mati ada lagi kehidupan yang harus dijalani gitu. Dan itu gak seperti kehidupan di bumi gitu. Jadi dulu sebelum aku menerima Kristus itu sih, satu, aku gak mengerti apa sih arti hidup. Dan aku gak tahu ya apa yang mau lakukan untuk hidupku. Ditambah lagi, aku tuh selalu ingin melakukan yang baik gitu loh. Aku gak pernah niat untuk melawan orang tuaku. Tapi entah kenapa itu yang keluar gitu. Sampai kalau udah dilawan pasti berpikir, kenapa tadi kulawan gitu. Itu yang keluar gitu. Gak bisa menguasai diri, itulah bahasanya, gak bisa menguasai diri. Banyak lagi sih gitu hal yang buruk-buruknya. Dan saat
bilang khawatir. Apalagi aku kan itu belum dewasa sifatnya gitu kan. Aku khawatir mampu nggak sih aku nanti ketika udah beranjak umur dewasa mampu bersifat dewasa. Apa aku ngerti caranya gimana gitu. Tapi ketika aku menerima tanpa aku buat-buat, justru pribadi Kristus itu yang mengubahkan sendiri menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam bertindak, dalam berpikir. Malah sudah mengerti apa sih arti hidup dan untuk apa aku hidup. Iya ya, jadi tapi nggak suka sampai membunuh diri kan, karena banyak ya kan teman-teman atau kadang pernah sih dengar juga cerita karena gagal akhirnya merasa gak ada artinya, nggak bisa mencapai keinginan dari saudara-saudara, akhirnya aku nggak ada gunanya lagi lah, udahlah gak ada gunanya hidup, mending aku end gitu mati. Kalau untuk mencoba untuk bunuh diri pernah kak? Iya ya, Bahkan di saat titik-titik terendah itu sering gitu, wah mati aja lah, mati aja gitu. Kan tadi aku udah bilang, aku berpikir mati itu penyelesaian. Tapi aku bersyukur sih. Disinilah bukti kenapa tadi dibilang aku berharga. Itulah yang membuktikan ketika aku ada niat untuk mati, iya. Tuhan mencegah. Itu yang membuktikan bahwa aku berharga di mata. Tuhan gak izinkan mati ya, bahkan membawa kepada yang paling luar biasa itu gitu, bahkan membawa dari yang tadinya niat mati itu kan kegelapan gitu kan, kayaknya udah gelap kali lah pandangan kalau udah sampai mau mati, kayaknya udah gak ada jalan keluar. Tapi dari situ Tuhan membawa kepada terang, ini loh hidup gitu, kau berharga. Syukur ya saya sudah melihat hidup itu dan sudah memiliki dan menerimanya. Wah. Bagaimana dengan teman-teman semuanya? Apakah sudah memilikinya? Nah pertanyaannya, kalau tadi sudah disediakan bahwa Allah sudah mengasihi dan membuktikan kasih-Nya, kita berharga di hadapannya. Lalu pertanyaannya, Pak, kenapa ada orang yang berkata seperti tadi, aku gak berharga, aku mati aja lah gitu. Kenapa itu Pak bisa terjadi? Ya, sebenarnya sederhana ya. Allah sangat mengasihi manusia. Bahkan Allah tidak tanggung-tanggung memberikan anaknya yang tunggal, dirinya sendiri di dalam diri kita yang berdosa, supaya kita dikuduskan, supaya kita disucikan, supaya kita dibebaskan dari hutang-piutang dosa, dan kita mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Tadi diperbudak menjadi merdeka. Kita bahkan bisa menaklukkan, bahkan bisa mengenyangkan si yang memperbudak tadi, yaitu iblis setan. Tapi kenapa hal itu? Ya saya pun jujur ya, kalau adik ini mungkin berapa umurnya? 20 Pak. Ya saya 24 tahun baru ketemu ya. Jadi sangat beruntung dia cepat bertemu. Ketika Injil diberitakan, dia dengar dan dia responi dan dia terima. Ketika Allah memberikan hadiah yang terbesar, penghargaan yang terbesar, itulah anaknya. Ketika diterimanya, disitulah dia merasa penghargaan yang luar biasa. Sedangkan kita mendapatkan kado dari orang tua, kado dari teman kita di sana, kita bangga. Ini kado yang permanen, yang tidak habis-habisnya, yang tidak pernah mati-matinya, yang tidak pernah berhentinya. Anaknya sendiri tinggal di dalam diri kita, dan kapan saja dia ada, di mana saja dia ada, kita dapat merasakannya dan kita dapat menikmatinya, sehingga harga jiwa kita ini kita dapat rasakan sangat berharga. Sekalipun di tengah dunia yang punya persoalan, punya masalah, punya kesusahan, punya penderitaan, tapi Allah ada di sana, dan Allah senantiasa berkata, kau berharga di mataku. Bangsa Israel juga dikatakannya di ayat 1 ya, dan ayat 5 ada kata jangan takut ya. Berarti ada yang menakut-nakuti. Mungkin ada yang takut masa depannya, ada yang takut ya pasangannya, ada yang takut ekonominya, ada yang takut macam-macam. Memang ada yang menakut. Di sini juga banyak yang menakutkan. Tapi Tuhan katakan, aku menyertai engkau di ayat 2 ya, apabila engkau
sekali kita terima Dia, selama-lamanya Dia bersama dengan kita. Dan Dia mau kita supaya hidup di dalam Dia. Tapi kita juga punya jasmani, punya saudara, punya sahabat, punya lingkungan, punya segala sesuatu yang bisa juga mengganggu pandangan kita. Nah, disinilah perlunya kita memandang yang memberi penghargaan kepada kita. Betapa berharganya kita di hadapannya. Dia memberikan anaknya yang tak tanggung-tanggung untuk hadir di dalam diri kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita merasakan dan menikmati penghargaan itu. Jadi pertanyaannya, mengapa kalau ada orang yang tidak merasa berharga? Karena pertama mungkin belum sampai Injil sama dia. Kedua, belum mengenal penghargaan yang terbesar, pemberian Allah yang terbesar. Belum melihat gitu. Belum ya, belum mendengar, belum melihat, belum mengerti, belum menyambut. Nah, disitulah peranan orang yang sudah merasakan harus berbagi, harus menyampaikan. Karena bagi Allah semua manusia sama, dan manusia adalah peta gambar teladannya yang harus diselamatkan. Maka Allah memberikan anaknya yang tunggal di kayu salib, dan di kayu saliblah dikerjakannya keselamatan manusia. Wah, jadi sebenarnya banyak sekali keberuntungan ketika kita menerima penghargaan yang dari Tuhan yang terbesar itu ya. Beda banget dengan penghargaan dari teman-teman, atau katakanlah dari seorang bos kepada karyawannya, dihargai, dipuji, atau dianggap ada, tapi tetap nggak permanen seperti yang disampaikan tadi oleh narasumber kita ya. Setuju nggak sih? Setuju. Punya pengalaman ya, dianggap berharga atau nggak dianggap nggak berharga? Punya pengalaman nggak? Kalau ikut kayaknya. Boleh berbagi atau nggak usah? Kalau mau berbagi boleh. Kalau pengalaman nggak pernah dianggap, itu sebenarnya dari perasaannya sih. Oh, perasaan kita aja ya. Ya, perasaan kita yang terlalu berlebihan. Oh, gitu ya. Itu sih. Kalau untuk menganggap tidak berarti, kalau saya sih yang telah saya koreksi ya, dari yang telah kita bicarakan itu semua ya karena minder, rasa minder yang pernah menganggap ini satu kejadian di mana yang perkataanku nggak pernah didengar. Ya, gitu ya. Nggak dianggap Iya benar. Baru bagaimana? ya. Ini tisu. Terima kasih. Bagaimana aku ingin melakukan apa yang aku bisa, aku ingin menuangkan, cuma terhambat. Itu Dihalangi gitu ya. Iya benar. Itulah yang kurasakan ya, benar-benar di situ ya campur aduk. Gak ada lagi yang bisa aku lakukan. Apapun gak ada. Itu kan, itu yang aku alami, yang pernah menganggap aku nggak ada artinya. Padahal sebenarnya lupa, udah ada yang menganggap berharga. Itulah tadi kan, kalau misalnya bagaimana, kenapa orang yang menganggap, kenapa bisa menganggap dirinya tidak berharga? Ya karena melihat apa yang dia tidak bisa, bukan melihat apa yang dia bisa. Gitu ya. Ya, karena dari pengalamanku sih sendiri itu. Karena aku melihat bagaimana apa yang tidak bisa dari diriku, itulah yang kenapa aku nggak bisa? Inilah kan, karena nggak bisa itu makanya aku menganggap diriku nggak ada gunanya. Aku nggak bisa melakukan segala sesuatunya, itulah yang membuat aku nggak ada gunanya. Tapi sebenarnya banyak hal yang dapat aku lakukan, banyak hal, tapi nggak aku lakukan dengan baik. Seharusnya apa yang aku bisa itulah yang lebih aku perjuangkan. Jadi hari ini aku mendapat pelajaran bagaimana apa yang aku bisa itu seharusnya yang aku perjuangkan, dan apa yang aku sekarang mampu lakukan itu harus lebih untuk Tuhan.
berarti hidup di hadapannya ya, bukan di hadapan orang-orang tadi yang nganggap itu ya. Benar. Wah, begitu indah ketika sudah seperti itu. Ya benar sih, aku juga pernah merasakan kayak mana hidup itu, hari-hari itu gimana biar dipandang orang. Rupanya ketika dipandang pun nggak puas gitu, nggak enak. Udah dipuji, udah disanjung, itu nggak enak juga. Terus pernah juga udah berharap dipuji, ternyata nggak ada yang nganggap. Ya nggak ada yang nganggap, udah kerjakan ini itu, tapi rasa orang nggak ada dikerjakan, nggak ada yang nganggap sama sekali apapun itu yang dikerjakan. Sehingga akhirnya yang ada kecewa. Aku nggak berharga dan nggak dihargai. Tapi ternyata ya tetap seperti firman inilah yang benar-benar hidup dan nyata. Allah lah yang begitu mengasihiku dan yang telah memanggilku, membuatku berharga, begitu berharga, melebihi penghargaan dari manusia. Sama seperti yang bilang Bapak tadi, penghargaan itu benar-benar gak tanggung-tanggung gitu loh. Bahkan dalam ayat ini juga dibilang janganlah takut, karena aku yang telah menebusmu dan aku yang telah memanggilmu dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Jadi di sini udah dia menganggap aku berharga, dia juga berkata janganlah takut. Jadi selain dia menganggap berharga, dia juga yang menguatkan aku. Begitu indahnya hubungan kepada Tuhan itu. Itu yang aku rasakan, bagaimana hubungan yang benar-benar nikmat di dalam Tuhan ketika dihargai. Orang kan kebanyakan, aku ingin dipandang, aku ingin dihargai oleh banyak orang. Iya. Tetapi di sini ada Kristus yang menghargai aku. Bahkan dia juga yang menguatkan aku. Di saat aku lemah, dia menguatkan aku. Berarti lebih penting penghargaan yang dari Tuhan itu ya, berharga di mata Tuhan daripada di mata orang ya. Ya, benar sekali. Ya, jadi teman-teman semuanya, apakah yang kita harapkan selama ini berharga di mata dunia ataupun di mata sesama manusia? Atau kali ini sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman juga merindukan berharga di mata Tuhan, oleh karena Tuhan sendiri yang telah mengaruniakan keselamatan, penghargaan terbesar, membawa kita dari belenggu dosa kepada kehidupan yang kekal yang permanen. Ya, inilah yang menjadi perenungan bagi kita. Rupanya penghargaan dari Tuhan itulah yang begitu nikmat, menyenangkan dan memuaskan kita, bukan dari manusia. Ya, kita akan masuk kepada kesimpulan kita pada malam hari ini. Bagaimana solusinya ketika kita sudah tidak berharga, merasakan penghargaan yang daripada Tuhan selama ini, walaupun sudah dihargai, dipandang berharga oleh manusia. Langsung saja kita akan masuk dalam kesimpulan kita. Silakan Pak. Ya, saya juga punya pengalaman ketika saya berprestasi di perusahaan, saya juga mendapat penghargaan dan nama saya disebut, dan saya mendapat sebuah sesuatu yang wah. Tapi ada yang membuat saya kecewa. Ketika saya kecelakaan, patah kaki, patah leher, perusahaan hanya memberi uang saku atau uang sakunya tanpa kehadiran perusahaan di rumah sakit. Sejauh ini kita penghargaan yang dia berikan. Nah, di situ saya merasa ada batasan. Sementara di saat itu kerohanian saya bangkit setelah pulih dari keterpurukan, saya memandang betapa Allah menghargai saya. Sekalipun saya merangkak, sekalipun saya pakai tongkat, sekalipun saya pakai ular, sekalipun saya tidak bisa bebas, tapi hati saya bersuka cita karena Dia hadir di dalam diri saya, memberi penghargaan, kekuatan. Maka di dalam ayat 7 itu, semua orang yang disebutkan namaku, mari Bapak Ibu Saudaraku, sudahkah ada nama Allah disebutkan di dalam diri Anda? Di sini dikatakan semua orang yang disebutkan dengan namaku, ya, dengan nama Tuhan Yesus Kristus yang kuciptakan untuk kemuliaan. Inilah berharga di mata Tuhan, yang kubentuk dan yang juga kujadikan.
Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini salah satu kebaikan Tuhan. Kita bisa berharga di mata Tuhan kalau kita terima pemberian yang berharga dari Tuhan. Kalau kita terima pemberian yang berharga dari Tuhan, maka kita akan menjadi berharga di mata Tuhan. Dan kita bisa mengerjakan bagian-bagian yang Allah sudah taruhkan untuk hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Jadi sisi yang perlu kita renungkan, jangan takut. Memang di dunia penuh dengan pencobaan, di dunia penuh dengan persoalan, dunia penuh permasalahan. Ada api, ada air, ada masalah. Tetapi Tuhan katakan jangan takut. Aku Tuhan Allahmu, ayat 3. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia, Sheba gantimu. Jadi Allah tahu, Dia ahlinya, Dia tahu cara menghibur orang yang sudah menerima. Dia ahlinya, dan Dia senantiasa ada bersama dengan orang-orang yang dikasihi, bersama dengan orang-orang yang sudah menerima Dia. Jadi inilah kesimpulan Tuhan katakan, oleh karena engkau berharga. Harga apa? Darah Kristus yang mahal. Darah Kristus yang mahal sudah tertumpah, sudah tercurah. Dan di dalam Petrus pasal pertama, kamu ditebus dengan darah yang mahal, bukan dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba Allah. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari yang belum merasakan dirinya berharga, belum mendapat penghargaan dari Allah yang kekal, inilah saatnya kita datang kepada Allah untuk merenungkan cinta kasih Allah yang diserahkannya anaknya yang tunggal untuk kita terima sebagai imbalan betapa Allah menghargai kita dan memberikan penghargaan yang tak tanggung-tanggung, yaitu anaknya sendiri, sehingga kita mendapatkan penghargaan yang kontinu, tidak sehari, tidak sesaat, tidak sewaktu-waktu, tetapi sampai kepada hidup yang kekal. Rasa ini singkat, mari kita bersama. Kami memuji dan memuliakan Engkau, kiranya kasih karunia-Mu turun di tengah-tengah kami yang sudah merenungkan kisah kasih Allah yang menaruhkan anaknya di dalam diri kami, sehingga kami berharga di mata Allah. Terima kasih Tuhan, bagaimana perjanjian lama Engkau menebus bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Engkau tidak tanggung-tanggung, bahkan Engkau tidak memandang siapa, apa, dan harta, dan apa saja selain Engkau melihat biji matamu. Itulah umat pilihan. Kami bersyukur Tuhan, kalau di dalam perjanjian baru pada saat ini Engkau memberikan anakmu Yesus Kristus bagi kami, sehingga ketika kami terima, kami mendapatkan harga yang termahal. Kami tidak lagi di bawah perbudakan dosa, kami tidak lagi di dalam kuasa kegelapan, tetapi kami sudah ada bersama dengan Kristus. Dan Tuhan senantiasa berkata, jangan takut, Engkau berharga di mata-Mu. Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami sendiri mendapat berkat dari acara ini dan kami menikmatinya. Kami juga menyerahkan setiap penonton, setiap saudara kami yang sedang menikmati acara ini juga mendapat berkat oleh karena Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, teman-teman semua, berakhir sudah acara talk show kita pada malam hari ini. Apakah hidupmu sudah berharga? Dan maukah hidupmu berharga? Kristus sudah diberikan sebagai bukti cinta kasih Allah yang begitu memandang kita begitu berharga dan mahal di hadapannya. Lihatlah dan terimalah tanda kasih Kristus di kayu salib bagi teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.
udah bersedia mengikuti acara kita dari awal hingga akhir. Dan kami juga berterima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah hadir malam ini. Terima kasih Pak. Dan juga untuk tamu-tamu spesial yang begitu cantik. Terima kasih Sarah dan Elsa. Akhir dari kami, milikilah Kristus, itulah yang membuatmu berharga sampai kepada kekekalan. Sampai jumpa teman-teman dan